Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama akhlak. Islam sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan tujuan risalah Islam itu sendiri, tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak keistimewaan. Di samping ia merupakan bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah bahwasanya akhlak mulia adalah tanda kesempurnaan iman dan takwa seorang muslim. Jadi kita katakan tidak sempurna keimanan seorang muslim dan tidak sempurna ketakwaannya sampai dia memiliki akhlak yang mulia. Kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia, maka orang ini belum sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keimanan yang paling sempurna, keimanan yang paling sempurna dari seorang muslim ditunjukkan oleh akhlaknya yang mulia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan, kesempurnaan iman tidak dilihat dari banyaknya ilmu seseorang, banyaknya ibadah yang dilakukannya, banyaknya puasa yang dilakukannya, akan tetapi dilihat akhlaknya yang mulia kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia merupakan manusia terbaik yang hidup di permukaan bumi ini. Sebagaimana sabda beliau, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah keistimewaan yang lainnya, keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha' fil mizan athqalu min husnil khuluq." Yang artinya tidak ada satu pun yang kalau diletakkan dalam timbangan kebaikan hamba pada hari kiamat yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang mulia. Subhanallah. Begitu besarnya keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Dalam kesempatan yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Beliau menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu takwa dan akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya sebenarnya akhlak mulia merupakan bagian dari takwa itu sendiri. Akan tetapi adanya penyebutan pemisahan antara takwa dengan akhlak yang mulia menunjukkan keistimewaan akhlak mulia tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Yang artinya, apabila datang kepada kalian, ini merupakan seruan kepada orang tua laki-laki yang memiliki anak perempuan yang sudah sampai pada usia menikah. Beliau mengatakan, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anakmu dengan orang tersebut. Dalam hadis ini juga dipisahkan agama dengan akhlak. Ini menunjukkan keutamaan akhlak mulia dalam agama kita. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya perbedaan antara takwa dengan akhlak mulia adalah takwa menunjukkan baiknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun akhlak mulia menunjukkan baiknya hubungan seorang hamba dengan hamba Allah yang lainnya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan akhlak mulia yang lainnya juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki akhlak yang mulia akan menyamai pahala kedudukan yang didapatkan oleh orang-orang yang biasa mengerjakan salat malam dan sering mengerjakan puasa sunnah. Sehingga dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak mulia yang dia miliki, dia bisa memperoleh pahala tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im." Yang artinya seorang muslim dengan kemuliaan akhlak yang dia miliki, maka dia bisa menyamai pahala dan kedudukan orang yang banyak mengerjakan salat malam dan banyak mengerjakan puasa sunnah. Subhanallah, alangkah besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hanya dengan memiliki akhlak yang mulia, dia bisa menyamai kedudukan, mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang biasa melakukan salat malam dan biasa melakukan salat sunnah, biasa melakukan puasa sunnah pada siang harinya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu atau rendah hati, yang merupakan lawan dari sifat sombong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewayukan kepadaku bahwasanya hendaklah kalian bertawadhu, memiliki sifat rendah hati, agar jangan sampai seseorang berbangga, sombong kepada yang lainnya, wala yabghiya ahadun ala ahadin, agar jangan sampai seorang muslim melakukan pelanggaran, menyakiti dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saudaranya yang muslim yang lainnya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahaya sombong,
yang merupakan lawan dari sifat tawadhu, rendah hati. Sabda beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Qala rajulun innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamil wa yuhibbul jamal, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang artinya adalah tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Sekecil apapun kesombongan dalam hati seseorang, maka hal itu akan menyebabkan dia tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak bisa masuk surga sampai disiksa terlebih dahulu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki suka memakai baju yang bagus dan dia suka memakai sandal yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?" Kata sahabat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil." Ini bukan bentuk kesombongan. Jadi seseorang ketika memakai pakaian yang bagus, apakah baju, celana dan sebagainya, kemudian memakai sepatu yang bagus, memakai sandal yang bagus, ini bukan kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kibru, kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.